Yap, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi kelas 3 khususnya SDN Banyagung 2. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan PJJ hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, anak-anak khususnya kelas 3, pada materi sebelumnya di pembelajaran 3 sudah dikenalkan dan berlatih beberapa tanda rambu lalu lintas. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembelajaran 5 materi tematik subtema 3 tema 8 kelas 3. Selain tadi rambu lalu lintas, di pembelajaran 2 juga sudah dikenalkan tentang diagram. Nah, bagaimanakah cara membuat diagram? Bagaimana cara mengamati suatu data? Bagaimanakah cara membentuk suatu data tabel dan kemudian dibentuklah suatu diagram? Semoga di materi sebelumnya mudah dipahami dan dapat melanjutkan kegiatan di pembelajaran 5 hari ini. Nah, langsung saja. Di pelajaran sebelumnya sudah mengenal tentang beberapa rambu lalu lintas. Mungkin ada yang menyampaikan tentang rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang untuk membuang sampah. Selain itu juga mungkin ada tanda rambu lalu lintas lampu merah, kuning, hijau atau bangsu yang mengatur untuk mobil dan motor jalan. Nah, selain itu ada juga rambu lalu lintas yang sering ditemui di jalan raya. Pertama yaitu rumah ibadah umat Hindu, bentuknya seperti ini, dan ketika di jalan mungkin pernah menemukan lambang seperti ini. Apakah ini itu adalah lambang dari rumah sakit? Kemudian kalau ada gambar seperti itu adalah lambang dari pom bensin. Nah, ini juga sering ditemukan, yaitu rumah ibadah umat Islam. Ini rumah ibadah umat Kristen juga sering ditemui di jalan raya. Dan terakhir yaitu rumah ibadah umat Buddha. Nah, selain itu juga masih ada banyak rambu-rambu lalu lintas. Bisa dilihat di buku pendamping atau LKS di tema 8. Disitu udah ada banyak rambu-rambu lalu lintas. Mungkin bisa untuk memperkaya diri. Jadi ketika ada rambu lalu lintas di jalan, anak bisa mengerti arti dari rambu lalu lintas tersebut. Setelah itu di sini juga ada namanya papan petunjuk. Mungkin kalau jalan-jalan di Jalan Slamet Riyadi itu ada tuh arah rumah Bapak Wali Kota. Kemudian ada lagi arah ke Mangkunegaran. Ada lagi mungkin tempat yang lain. Kemudian di daerah depan Ladak itu juga ada satu papan petunjuk, cuman modelnya sedikit berbeda, namun prinsipnya sama, yaitu fungsinya untuk memberikan petunjuk kepada orang turis, mungkin turis dalam negeri maupun turis luar negeri yang ingin bepergian ke suatu tempat. Nah, dalam membaca suatu papan petunjuk, pertama lihat di tulisannya dulu. Tulisannya apakah yang dicari? Di situ ada 3 tempat, itu Rumah Sakit Damai Sejahtera, Pasar Ikan, Taman Kota.
setelah menemukan tempat atau objek yang dicari, kemudian dilihat tandanya. Oh, taman kota, tandanya ke kiri. Berarti karena itu panahnya ke arah kiri. Oh, pasar ikan, belok kanan karena panahnya menuju ke kanan. Rumah sakit Damai Sejahtera itu lurus. Oh, karena dari anak panah menunjukkan garis lurus atau tegak. Jadi itu menunjukkan bahwasanya untuk menuju ke rumah sakit Damai Sejahtera tinggal jalan lurus. Nah, ciri khasnya untuk membedakan kanan dan kiri, jika anak-anak masih bingung, silakan tangan yang biasa untuk makan itu adalah tangan kanan. Jadi kalau mau belok kanan, ingat, oh tangan yang dipakai untuk makan tangan yang mana? Oh, berarti itu belok kanan. Sekarang kalau belok kiri, lawannya tangan yang digunakan untuk makan. Jadi kalau mau belok kiri, ingat, oh makan pakai tangan kanan. Kemudian lawannya apa? Oh kiri, kiri yang sini. Itu ya, semoga bisa mudah dipahami. Oh, di situ ada Ibu Siti dan teman-teman, dan Siti. Ini ada sedikit cerita. Ibu Siti sedang bepergian pada hari Minggu. Di hari Minggu dia berkunjung ke pasar ikan. Maka anak panah yang akan diikuti yaitu anak panah yang menuju ke arah mana? Kanan, kiri, atau lurus. Lihat, oh kanan. Jadi kalau mau ke pasar ikan, Ibu Siti harus belok kanan. Yang kedua, ketika Ibu Siti pergi ke pasar ikan, Siti menunggu teman-teman di taman kota. Nah, berarti mereka akan berkumpul di taman kota yang jaraknya dekat dengan rumah sakit Damai Sejahtera. Jadi Siti dan teman-teman harus ke arah manakah untuk bisa ke rumah sakit Damai Sejahtera dari tempat berkumpulnya tadi? Dia harus berjalan lurus. Jadi sebelum ke Damai Sejahtera, mereka harus berkumpul dulu ke taman kota. Setelah berkumpul, mereka baru ke rumah sakit Damai Sejahtera. Dan terakhir, Siti harus menuju ke taman kota sebelum ke rumah sakit Damai Sejahtera karena harus bertemu dengan teman-teman. Itu ya, jadi untuk melihat suatu papan petunjuk, pertama lihat dari tempatnya atau objek, kemudian ikuti dari anak panahnya kemana. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Di situ ada tempat ibadah umat Islam, Hindu, dan Buddha. Nah, namanya apa? Silakan nanti dicari sendiri kira-kira apakah nama tempat ibadah umat Hindu, gambarnya yang mana? Tempat ibadah umat Buddha, gambarnya yang mana? Dan nanti untuk pertanyaannya ini ada 2 nomor, Siti, Dayu, dan Nani. Katakanlah mereka ingin beribadah, melaksanakan peribadatan di tempat ibadah. Nah, maka bantulah Dayu, Siti, dan Nani untuk membuat papan petunjuk. Ya, ini ada sedikit kesalahan, ini seharusnya Lani bukan Dayu. Jadi tugas pertama untuk kegiatan BDR 1, buatlah papan petunjuk dari 2 soal di atas yang telah disajikan. Silakan dikerjakan di buku tugas 4. Itu yang pertama tentang Siti, Dayu, dan Nani yang akan melakukan peribadatan. Dan yang kedua, untuk menuju ke taman harus
belok kiri. Untuk menuju Masjid Agung harus belok kanan. Untuk menuju Sekolah Nusantara harus lurus mengikuti jalan. Nah, ternyata di sini Siti, Dayu, dan Nani mereka sangat rukun. Mereka sangat menghargai suatu perbedaan. Setelah tadi menengok teman bersama-sama di rumah sakit damai sejahtera, sekarang mereka beribadah sesuai dengan peribadatan masing-masing. Siti, Dayu, dan Nani mereka tidak membeda-bedakan teman dalam bermain, dalam mengunjungi temannya yang sakit, dan menghargai perbedaan. Perbedaan itu indah, jadi harus dijaga. Biarkan kita berbeda, yang penting tidak saling bertengkar. Nah, tadi ketika Siti, Dayu, dan Nani melakukan perjalanan ke rumah sakit Damai Sejahtera, atau mungkin dari rumah menuju ke taman, atau mungkin ketika menuju tempat ibadah, mereka menemukan jalan kaki. Mereka menemukan orang yang menuju ke suatu tempat dengan jalan kaki, mungkin dengan mobil, mungkin dengan becak, dan dengan sepeda. Jadi apapun pekerjaan atau alat transportasi yang disukai berbeda, mereka sangat menghargai suatu perbedaan. Apapun yang dimiliki disyukuri. Nah, jadi mereka tidak saling menghina, mereka bisa rukun dan dapat menghasilkan suatu diagram batang seperti ini. Nah, kemarin sudah membuat untuk diagram batangnya, sekarang berlatih untuk membaca diagram batangnya. Sini sudah disajikan suatu bidang diagram batang. Kegiatan BDR 2 yaitu menghitung dari tabel yang disajikan. Jalan kaki, mobil, becak, dan sepeda. Ingat, kalau ada garis yang tidak membentuk atau tidak menemukan suatu titik di angka, berarti ambil tengah-tengahnya. Itu ada dua alat transportasi yang tidak mengenai suatu angka tepat, jadi silakan nanti dipilih kira-kira pertengahannya angka berapa. Nah, kalau bingung nanti bisa tanya orang tua atau mungkin bisa japri melalui WA. Itu untuk kegiatan BDR 2. Untuk pertanyaannya seperti ini, jawablah pertanyaan berikut ini disertai dengan tulisan soalnya terlebih dahulu. Jadi soalnya silakan ditulis, nanti baru dijawab langsung bisa. Ada 5 nomor, sangat sedikit. Silakan soal dijawab kalau bisa dengan kemampuan sendiri tanpa bertanya dengan orang lain. Ya, mungkin ada satu kata yang sedikit asing, yaitu ada kata selisih. Selisih dari jumlah pengendara sepeda dibandingkan becak. Nah, selisih itu berarti apa? Nilai yang besar dikurangi yang kecil, jaraknya. Selisih itu jaraknya kaca atau mungkin rentangnya berapa, caranya gimana. Tadi nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil, atau pengendara becak yang besar apa mungkin yang sepeda yang besar dikurangkan sama pengendara becak atau sepeda yang kecil, seperti itu. Jadi untuk kegiatan hari ini, hari Jumat, kegiatan BDR hanya ada 2, yaitu dari video cukup diperhatikan videonya, soal ditulis, soal udah ada di video. Sedikit inovasi, jadi
kita belajar nggak harus selalu dengan buku, bisa menggunakan media yang lain. Apalagi sekarang kita dituntut untuk mengikuti zaman atau industri 4.0 yang mana kebanyakan bidang menggunakan teknologi. Jadi mari berjalan setapak demi setapak untuk mempelajari berbagai alat teknologi dan tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Next. Sudah cukup. Nah, itu untuk pembelajaran Mino hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah itu berasal dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam. Sebelumnya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga peribadatannya, jaga imun dan aman. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.